Ada bapak-bapak dikasih gitu istrinya? Ada di sini bapak-bapak? Hah? Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istrimu? Nggak ada harga diri itu. Aku bilang sama istriku, boleh kalau duit habis-habis itu rezekimu, tapi jangan kamu kasih takut-takut saya. Nelpon di mana kau, video call. Setengah mati kita, baru 1 jam mencari kita. Sampai di rumah dia ngomel kerjanya. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Jangan takut sama istri Pak ya. Dia bilang soalnya kalau dia marah Ustadz, dia kasih pecah piring Ustadz. Kalau dia kasih pecah piring Pak, 1 kasih pecah kok 1 lusin. Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Gara-gara pil caleg mau bertengkar, jangan. Mereka mau jadi anggota DPR, kamu tim sukses bertengkar. Ini juga karang-kara tim sukses kasih berkelahi orang. Dia mau dapat proyek, bohong aja kerjanya. Baleho Pak, siap aman. Disuruh bikin 10, 2 aja dia bikin. Ada tim sukses di sini? Banyak. Ibu majelis taklim juga biasa jadi tim sukses. Gampang Pak, anggota saya 100, tapi tolong belikan kami seragam. Pret. Ayo. Jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik. Politisi kau percaya, hancur kau. Itu politisi kalau mau dipilih gayanya luar biasa. Pakai gamis, pakai songkok, pakai serban, bikin baleho. Allahu Akbar, tidak pernah didapat di masjid. Apa pembohong begitu kau mau percaya? Dia bagi-bagi kartu namanya, pilih saya, kita sama-sama orang Sulawesi, pilih saya, ada masalahmu, nih kartu namaku, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Itu yang kau mau percaya? Dongo. Ayo, sudah, jangan bertengkar. Sekarang sudah selesai pilpres. Kalau ada yang merasa dibohongi, kau tidak usah ribut. Kalau ada yang merasa dicurangi, kau tidak usah ribut. Serahkan kepada Allah. Demi Allah, tidak ada orang manusia yang mulia hidupnya kalau dia pembohong dan pendusta. Tidak ada itu orang yang hidupnya mulia kalau dia curang dan pembohong. Tidak usah ribut. Serahkan saja kepada Allah. Aturan hukum biarkan jalan. Jangan kau ribut. Lebih kau urus daganganmu. Ya. Sekarang tidak ada lagi 01, 02. Tidak ada lagi Prabowo, tidak ada lagi Jokowi. Yang ada sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03 Persatuan Indonesia. Ya. 2. Penyebab orang bertengkar bermusuh. Apa? Sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mahal, belum tentu. Pakai itu. Ibu-ibu punya emas, pakai itu emasmu supaya orang tidak remehkan kamu. Apa sombong? Belum tentu. Kapan kau sombong? Kalau kau hina orang yang pakai palsu. Pakai emasmu, pakai kalau perlu tulis emas murni. Tapi jangan kau remehkan orang. Nih bapak-bapak kalau mau pakai ini emas pakai. Mau pakai Rolex pakai. Mau pakai Rado pakai. Mau pakai baju krokodil pakai. Tahu krokodil? Cabuaya. Sekarang tidak ada lagi di sini pakai cabuaya karena dia sudah jadi buaya darat. Boleh pakai. Kapan kau sombong? Ketika kau hina tetanggamu. Kau tahu ini bajuku? Ini Singapura 3 juta. Kamu tidak bisa beli, miskin. Kau sombong. Ibu-ibu sombong. Pakai emasmu, pakai namanya perhiasan. Kapan sombong? Kalau ibu menghina orang yang pakai bukan emas. Kau tahu ini emas Dubai 70 juta saya beli di Madinah. Kamu tidak bisa beli, orang miskin. Kau sombong. Pakai emas boleh, yang penting jangan kau terlalu sombong. Mentang-mentang pakai emas gelang, gak begini terus. Ayo. Lalu apa yang menyebabkan orang sombong? 1, sebab orang sombong itu biasanya bertambahnya ilmu, kata Nabi. Ya, di sini bisa jadi sombong.
anak sarjana yang tinggi sekolahnya, pulang kampung sombong, dia lihat tetangganya ndak ada sekolahnya, dia sombong gara-gara ilmu. Jangan. Ada juga orang sombong gara-gara ustadz, banyak ilmunya sombong. Adakah ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube semua salah. Ayo, adik-adik yang baru belajar ini, yang merasa dirinya kelompok hijrah, komunitas hijrah, baguslah kau bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan kaku memahami Islam. Ya, kenapa kita berbeda-beda dalam memahami Islam? Mohon maaf, ini kaum-kaum non-muslim yang saya boleh jelaskan. Kenapa ada perbedaan dalam Islam? Karena sumber hukum Islam kita itu ada 3. 1 Quran, 2 hadis, 3 pendapat ulama. Quran hanya tertulis, hadis hanya tertulis. Hadis mengatakan, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar dengan bahu? Tidak ada videonya, tidak ada gambarnya. Maka orang berimajinasi, membayangkan sejajar dengan bahu itu bagaimana? Pertama begini, Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dilihat dari depan. Ya toh? Yang kedua, Allahu Akbar, sejajarnya dari atas, dia begini. Boleh, mau begini silahkan, mau begini silahkan, semua ada dalilnya. Ada juga yang saya lihat begini saja. Ada juga. Ada juga begitu. Silahkan, yang kau salahkan orang. Ada juga yang selalu serius, Allah. Silahkan, yang kau kasih salah orang. Begitu kau salahkan orang, maka kau akan bertengkar. Ada juga yang selalu serius, Allah. Silakan, jangan salahkan orang, ya. Jelas ya? Ya. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia cabut ilmumu, maka kau bisa pikun. Kalau pikun mana ada obatnya? Pak, kalau ada orang jago sekali salah-salahkan orang, tanya saja, kalau dia bilang dirinya jago, bos, apa terjemahannya Alif Lam Mim? Itu saja kau tanyakan, apa terjemahannya Yasin? Dan sudah bilang, tidak tahu. Apa kau mau sombongkan? Yasin aja kau tidak tahu. Ya, jangan sombong gara-gara ilmu. Marah Allah, dia kasih pikun. Ada orang pak, banyak sekali gelarnya, banyak betul gelarnya. Begitu dia mau pensiun, mulai pikun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Dua, penyebab orang sombong. Apalagi penyebab datangnya sombong setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya pangkat jabatan. Ada kepala desa di sini? Ada? Kepala desa jangan sombong. Kau jadi kepala desa karena kau dipilih rakyat. Paling lama berapa tahun? 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Kau keluar, bos. Anggota DPR jangan sombong. Kenapa? Kau jadi anggota DPR karena rakyat pilih. Kalau kau tidak dipilih lagi, kau jadi rakyat biasa. Jadi bupati jangan sombong. Kenapa? 5 tahun. Kau jadi bupati karena rakyat memilihmu. Jadi gubernur jangan sombong. Kau jadi pejabat karena rakyat memilihmu. Lalu apa yang kau mau sombongkan? Ada pegawai negeri di sini? Camat, lurah, jangan sombong. Pensiun jadi berhenti kau jadi pegawai negeri.